Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Memasukkan Obat ke Minuman Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so let's begin. Bagus kalau begitu. Kalau kamu kenapa-napa, Mami akan menghukum Amar. Mendengar hal itu, Amar hanya bisa menghembuskan nafasnya. Suka-suka Mami sajalah. Amar pun tahu kalau berhadapan dengan maminya, Amar tidak akan pernah menang. Jadi biarkan saja. Mau seperti apa, Amar hanya menurut. Oh ya, kalian menginap di sini ya? Mami kangen dengan kalian. Sudah lama juga kalian tidak kesini. Iya Mi, sahut Adinda. Oh ya, Mami mau tanya, bagaimana proses pembuatan cucu Mami? Apakah berjalan dengan lancar? Mendengar hal itu, Amar langsung tersenyum. Ia pun langsung merapatkan tubuh ke sang istri dan memeluk pinggangnya dengan erat. Kalau masalah itu Mami tenang saja, semuanya berjalan dengan lancar. Doakan saja agar Mami lekas diberikan cucu. Ya kan sayang? Bahkan Amar mencium pipinya Adinda di hadapan maminya sendiri, membuat pipi Adinda pun seketika memerah karena perbuatan sang suaminya itu. Oke, Mami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Devi tentunya senang kalau anak-anaknya bahagia. Setelah itu Amar dan Adinda izin pergi ke kamar. Mereka pun ingin beristirahat karena hari ini cukup melelahkan, terutama bagi Adinda yang tadi sempat kesakitan. Sayang, panggil Amar. Mereka sudah berada di kamar dan malah Adinda sibuk dengan ponselnya. Kenapa Mas? Adinda menyahut, tapi ia tetap fokus dengan ponselnya. Amar pun kesal. Dirinya merasa diduakan oleh ponsel itu. Dan tanpa rasa bersalah, Amar pun langsung mengambil ponsel yang ada di tangannya Adinda. Ih Mas Amar, ih. Adinda langsung protes saat ponselnya diambil. Kenapa diambil sih? Tanyanya. Adinda langsung mengerucutkan bibirnya, kesal karena ulah sang suami. Ini hanya ponsel sayang, kamu tidak perlu kesal seperti itu. Namun tetap saja Adinda mengerucutkan bibirnya. Tapi kan Dinda lagi main game, Mas Amar main ambil-ambil aja. Mas mau tanya dengan kamu. Penting. Penting Mas, apa penting ponsel kamu itu? Iya Mas Amar yang jauh lebih penting. Tapi kan Adinda kesal. Kenapa suaminya malah menyebalkan seperti itu sih? Padahal Adinda hanya main game, bukan yang lain. Tapi apa? Kalau Mas lebih penting, kamu fokus ke Mas saja. Jangan ke ponsel ini sayang. Adinda sekarang malah menatap Amar. Oke, Mas Amar mau apa sekarang? Sekarang Dinda sudah fokus ke Mas Amar. Mendengar hal itu, Amar malah tersenyum. Mas, mau kamu sayang? Dia punya mulai mengerlingkan matanya. Adinda paham apa yang dimaksud suaminya itu. Ih, dasar mesum genit lagi. Kan sama istri sendiri sayang. Tawa Amar malah pecahkan seketika. Ia pun mendekati Adinda dan langsung memeluk erat istrinya itu dengan erat. Badan Mas sakit loh sayang, kan tadi habis dipukulin Mami. Terus Mas Amar mau apa? Tanya Adinda dengan polos. Mau apa ya? Mau Dinda pijitin gak? Tawarnya. Amar pun mengangguk. Boleh sayang, pijitin Mas ya. Mami mah keterlaluan. Masa anaknya sendiri disiksa sih? Adinda hanya tersenyum mendengar hal itu. Sabar ya Mas. Mami sayang dengan Adinda, makanya Mami seperti itu. Iya, karena Mami seperti itu, makanya dari itu Mas ingin kamu yang membayarnya. Duh, kok Dinda sih? Ya memang harus kamu sayang. Suka-suka Mas aja lah.
Selesai memijit Amar, Aman pun kembali fokus dengan Adinda. Dengan menatap istrinya itu, ia pun merasa bersalah. Karena secara tidak langsung, gara-gara dia Adinda jadi seperti ini. Pantas saja maminya marah, karena memang Amar tidak bisa menjaga Adinda dengan baik. Mas minta maaf ya sayang ya, Mas tidak bisa menjaga kamu. Adinda tersenyum. Iya Mas, gak apa-apa kok, kan Mas Amar juga tidak salah. Kalau dia macam-macam lagi kamu bilang ke Mas ya. Iya Mas. Namun dapat Amar pastikan kalau ia bakal memberi pelajaran kepada perempuan bernama Leni itu. Sekali lagi Mas minta maaf ya sayang ya. Iya Mas, Dinda maafin Mas Amar. Tapi apa? Amar mengurutkan keningnya. Beliin Dinda es krim ya. Dinda pengen makan es krim Mas. Amar tersenyum. Adinda tetaplah menggemaskan dan tetap masih seperti anak kecil juga. Din, jadi benar apa yang dikatakan Riko kalau kamu kemarin disakiti Bu Leni? Tanya Maya saat ini mereka tengah menikmati makan siang di kantin kantor. Hanya berdua, kali ini tidak ada Riko. Entahlah kemana perginya laki-laki itu. Baik Adinda dan Maya pun tidak tahu di mana keberadaannya. Mendengar apa yang Maya tanyakan, Adinda pun hanya mengangguk dan membenarkan. Karena tidak ada yang perlu ditutup-tutupi juga. Adinda pun yakin dengan sahabatnya itu. Maya pasti tidak akan mengatakan dengan siapa-siapa apa yang terjadi menimpanya. Terus kamu bagaimana Din? Kejadiannya sebenarnya itu seperti apa? Tanya Maya lagi. Ya untuk kali ini dia penasaran apa yang terjadi dengan sahabatnya. Ia pun khawatir kalau terjadi sesuatu dengan Adinda. Mereka bersahabat sudah sangat lama, jadi wajar saja kalau saling peduli satu sama lain. Ya aku baik-baik saja sih. Terus kejadian itu seperti ini. Adinda pun lagi-lagi jujur dan menceritakan semuanya. Lagi-lagi tidak ada yang ia tutupi. Lagian Amar juga sudah tahu semuanya, apa yang dilakukan Leni terhadapnya. Adinda terus saja bercerita dari awal sampai akhir, hingga Riko yang datang menolongnya. Adinda juga menceritakan setelah itu ia langsung dibawa oleh Amar. Bahkan Amar sempat kena marah oleh maminya karena dinilai tidak bisa menjaga Adinda. Oh jadi seperti itu Din. Maya memastikan setelah mendengar apa yang diceritakan Adinda. Ia hanya bisa menggeleng, tidak habis pikir. Kok ada orang seperti itu, menyakiti orang lain hanya karena laki-laki. Padahal laki-laki itu sendiri sama sekali tidak ada hubungan dengan dirinya. Malah Amar laki-laki yang menjadi sebab kemarahannya Leni. Itu sudah punya istri. Istrinya tidak lain adalah Adinda sendiri. Ya walaupun tidak ada yang tahu di kantor ini. Meskipun tidak ada yang tahu, tidak pantas menyukai laki-laki yang sudah punya istri lah. Apalagi sampai menyakiti orang lain. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan adalah suatu tindak yang sangat memalukan. Iya Mai, aku juga tidak habis pikir kenapa dia seperti itu. Padahal kamu tahu sendiri kalau aku sama sekali tidak pernah mencari masalah dengannya. Maya pun mengangguk dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Adinda. Sahabatnya itu memang benar. Kalau Adinda sama sekali tidak pernah mencari masalah dengan Leni. Hanya saja perempuan itu seperti mempunyai dendam dengan dirinya. Mungkin ini kali Mai, dia marah dengan aku karena aku kan hanya anak magang nih. Terus bisa langsung dekat dengan atasan di sini. Apalagi dengan Mbak Ria. Aku sering bicara juga. Mungkin karena itu dia marah. Karena aku bisa sedekat itu dengan orang-orang penting di kantor ini. Karena memang sebelum kejadian ini, Adinda sering keluar masuk ke ruangannya Amar. Ya mau bagaimanapun, bagaimana lagi Amar yang meminta. Adinda mana berani menolak apa yang Amar mau. Namun sepertinya setelah kejadian ini Adinda akan meminta Amar untuk tidak selalu memanggilnya. Tentu Adinda tidak mau lagi kalau ada yang mengatakan yang tidak-tidak tentang dirinya. Adinda hanya ingin menyelesaikan magang ini dengan baik, tanpa ada gangguan atau masalah apapun. Menurut aku tidak masuk akal Didin. Jelas kamu dekat dengan Pak Amar atau Bu Ria. Lah kamu kan istri dari pemilik perusahaan ini, bagaimana sih? Ya apapun itu alasan mau kamu istri Pak Amar atau tidak, tetap saja apa yang dilakukan itu tidak baik. Menyakiti orang lain itu sama sekali tidak bisa dibenarkan kah? Ya bagaimana lagi, semuanya kan sudah terjadi. Aku juga tidak tahu tiba-tiba saja dia menyerangku. Tapi kamu tenang sajalah.
Kata Mas Amar dia akan memberikan teguran terhadap Bu Leni agar tidak melakukan hal seperti itu lagi, baik dengan aku ataupun dengan orang lain. Karena bahaya juga kalau sampai terjadi apa-apa. Tapi kamu baik-baik saja kan, Din? Jujur loh, aku sangat khawatir dengan kamu. Kemarin itu setelah Riko memberikan kabar, aku takut kalau kamu kenapa-napa. Adinda malah tersenyum mendengar hal itu. Dirinya merasa beruntung punya sahabat seperti Maya. Aku baik-baik saja kok, kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Pokoknya kamu jangan khawatir. Untungnya kemarin Riko pun sempat menolongku, makanya aku bisa kembali sehat. Untuk kebaikan Riko pun Adinda tidak akan sama sekali lupa. Apa yang dilakukan Riko akan selalu dia ingat. Riko juga teman yang baik dan pastinya banyak membantu juga. Syukurlah kalau begitu, aku senang mendengarnya. Iya, semoga setelah ini tidak ada lagi kejadian seperti itu. Amin, Din. Kalau Bu Leni itu macam-macam, kamu bilang aja ke aku. Akan kita kasih pelajaran dia nanti. Oke. Di tempat lain, lebih tepatnya di ruangan Amar, laki-laki itu menatap Leni dengan tajam dan rahangnya mengeras, menandakan kalau ia tengah marah. Dan jangan ada yang berani macam-macam. Ekspresi Amar seperti ini sungguh sangat menyeramkan. Amar yang terkenal galak akan semakin seram kalau ekspresinya seperti ini. Leni pun dibuat takut karena sudah pasti dia akan mendapatkan amukan dari Amar. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Maaf Pak. Leni pun hanya menunduk. Sudah dikatakan sebelumnya kalau Leni pun takut dengan Amar. Sepertinya bukan hanya Leni yang takut kalau melihat Amar seperti itu. Semua pegawai di sini pun akan takut karena Amar kali ini memang sangat menyeramkan. Maaf, kamu sama sekali tidak akan mengembalikan apa-apa, Leni. Saya kecewa dengan kamu. Kenapa kamu bersikap seperti itu? Di kantor ini bukan hanya cara kerja yang saya nilai, tapi juga sikap dan sopan santun. Kamu itu manajer di sini. Seharusnya sikap kamu itu mencerminkan hal baik, bukan malah seperti ini. Sungguh memalukan. Pak, kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu telah menyakiti salah satu pegawai yang ada di sini. Dan lebih parahnya lagi, dia hanya magang di sini. Apa kamu mau kalau perusahaan di sini akan dicap buruk oleh orang lain, Karena ada anak magang yang terluka gara-gara kelakuan manajernya sendiri. Kalau sampai itu terjadi, saya tidak akan memaafkan kamu. Karena yang kamu lakukan itu sangatlah fatal. Perusahaan ini pun bisa kena imbasnya. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya menyesal dan saya khilaf. Khilaf katamu? Setelah menyakiti orang lain baru kamu mengatakan khilaf? Benar-benar memalukan sih. Seharusnya kamu berpikir dulu sebelum melakukan hal itu. Maaf Pak, lagi-lagi hanya itu yang dapat Leni katakan. Untuk kali ini saya masih memberikan kamu kesempatan, Leni. Tapi saya minta dengan kamu jangan pernah melakukan hal itu lagi. Ke semua pegawai siapapun dia, saya tidak mau hal seperti itu terulang lagi. Kamu paham? Leni pun mengangguk. Saya juga minta dengan kamu untuk minta maaf dengan anak magang itu. Kalau kamu tidak mau minta maaf, kamu siap-siap pergi dari kantor ini. Karena saya tidak mau ada pegawai di sini yang menyakiti orang lain dan tidak tahu sopan santun. Baik Pak, saya akan minta maaf dengan dia. Bagus. Sekarang kamu minta maaf dan saya sendiri yang akan menyaksikannya. Andai saja Adinda tidak melarang untuk dirinya memecat perempuan itu, maka sudah bisa dipastikan kalau Amar akan memecat perempuan itu. Karena dia sudah berani menyakiti Adinda yang merupakan kesayangan dari Amar. Adinda itu adalah hidupnya, maka jika Adinda sakit, Amar juga ikut sakit. Amar bahkan sudah berjanji akan selalu menjaga Adinda dengan segenap jiwa raganya. Makanya dari itu sedikitpun Amar tidak akan membiarkan ada yang menyakiti istrinya itu. Saya harus minta maaf secara langsung, Pak, tanya Leni. Iya, kenapa? Kamu keberatan? Kalau keberatan, kamu silakan angkat kaki dari kantor ini. Amar kali ini tidak akan main-main. Ia akan bertindak tegas kepada siapapun. Oke, ini bukan hanya berlaku pada Adinda saja. Jika ada orang lain yang mengalami hal itu, maka Amar juga akan marah. Karena yang dilakukan Leni itu sudah keterlaluan dan pastinya membahayakan juga. Tidak Pak, saya mau minta maaf dengan Adinda. Ya, bagus, sekarang kita keluar dan kita temui Adinda sekarang juga. Setelah permintaan maaf ini, saya tidak akan pernah mau kalau ada kejadian seperti ini lagi. Kamu harus menjaga nama baik perusahaan ini.
Jangan sampai dicap orang buruk, paham? Iya Pak, saya paham. Amar pun melangkahkan kaki keluar dan diikuti oleh Leni. Mereka menuju ke meja kerjanya Adinda dan teman-temannya agar Leni bisa minta maaf. Tidak berselang lama Amar sudah berada di hadapan Adinda, tentunya dengan Leni yang mengikuti di belakang. Semua orang melihat kedatangan Amar pun langsung menunduk. Tidak biasanya pimpinan perusahaan ini datang ke meja pegawai. Semuanya pun terlihat takut karena melihat Amar yang datang ke sini. Wajahnya pun terlihat sangat menakutkan dan tatapan matanya pun terlihat tajam. Sekarang kamu bicara Leni. Minta maaf dengan Adinda atas apa yang kamu lakukan, ucapnya penuh perintah. Leni pun hanya mengangguk. Untuk saat ini ia pun tidak bisa menolak karena ia pun takut dengan Amar dengan ekspresinya seperti itu. Ayo minta maaf. Tunggu apa lagi? Jangan sampai saya kembali marah. Lagi-lagi nada bicara Amar penuh perintah. Tatapannya juga semakin tajam. Baik Pak. Leni pun terdengar menghela nafasnya. Leni pun menatap ke arah Adinda yang sedari tadi kebingungan dengan situasi seperti ini. Adinda, saya minta maaf atas apa yang saya lakukan kemarin dengan kamu. Saya menyesal Adinda, ucap Leni. Adinda pun tersenyum. Iya, tidak apa-apa Bu. Saya memaafkan Bu Leni dan tidak mempermasalahkan hal itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Amar pun menghela nafasnya melihat hal itu. Ia juga sangat bangga dengan Adinda karena istrinya itu sungguh luar biasa. Adinda itu memang sangat baik dan bahkan tidak mempermasalahkan apapun. Ia memaafkan dan memilih untuk mengikhlaskan. Amar semakin cinta dengan Adinda karena istrinya itu sangat luar biasa. Dan Amar kali ini pun janji akan selalu menjaga Adinda, tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Saya bisa minta perhatian kalian sebentar? Amar pun kembali membuka suara. Ia menatap seluruh pegawai yang ada di sini. Kalian semuanya sudah tahu bagaimana masalah ini sehingga saya yang meminta dia untuk meminta maaf dengan Adinda. Kalian tahu yang dilakukan lain itu adalah kesalahan? Apapun asal-asalnya, jangan pernah menyakiti orang lain. Saya tidak mau hal ini terjadi lagi. Dan saya minta dengan kalian untuk selalu menjaga sikap dan sopan santun. Karena di sini bukan hanya bekerja kalian yang saya nilai, tapi sikap dan sopan santun kalian juga akan saya nilai. Kalian paham apa yang saya katakan? Paham Pak, jawab semuanya serentak. Jangan sampai hal ini terjadi lagi ke siapapun. Saya tidak mau mendengar ada hal ini lagi. Apalagi ke anak magang yang apapun yang dilakukannya di sini masih dalam pantauan pihak kampus. Dan jangan sampai perusahaan kita yang kena imbasnya. Kayak perusahaan ini dipercaya untuk menjadi tempat mahasiswa untuk magang. Jadi kita seharusnya memberikan yang terbaik, bukan malah menyakiti ataupun memperlakukan mereka tidak baik. Seluruh pegawai pun penuh tanda tanya di sini pun ikut menganggap semua. Mereka sama sekali tidak berani membantah apapun yang dikatakan oleh Amar. Semua masalah sudah selesai, kalian bisa kembali bekerja. Dan saya ingin kalian ingat kata-kata saya ini. Setelah merasa semuanya sudah selesai dan Leni pun sudah minta maaf dengan Adinda, Amar pun kembali ke ruangannya karena ingin melanjutkan kerja lagi. Mas, Adinda sedikit berteriak dan langsung memeluk Amar ketika sampai di rumah. Iya, waktu begitu cepat berlalu, kini mereka sudah sampai di rumah. Lebih tepatnya Adinda yang datang terlebih ke rumah. Ia pun langsung menyambut kedatangan Amar dengan bahagia. Kenapa sayang? Amar tidak lupa mencium puncak kepala istrinya itu. Gak apa-apa kok, Dinda hanya ingin berterima kasih dengan Mas Amar karena sudah membela Dinda tadi. Sekalian juga menjadi pelajaran untuk banyak orang agar tidak melakukan hal itu lagi. Adinda masih memeluk Amar dengan erat dan mendongak menatap suaminya itu. Amar pun tersenyum, tangannya bergerak untuk mengusap lembut kepala Dinda. Iya sayang, kan itu memang tugasnya Mas. Apalagi kamu yang disakiti, ya pasti tidak akan pernah Mas biarkan lah. Iya, sekali lagi terima kasih ya Mas. Terima kasih doang nih. Apa tidak ada yang lain? Memangnya Mas Amar mau apa? Mas mau kamu sayang. Adinda pun langsung mencubit Amar dan melepaskan pelukannya. Itu apaan sih, dasar genit mulu. Ih, ya kan sama istri sendiri, tidak apa-apa dong. Ya udah, suka Mas Amar aja deh.
Berarti mau dong kalau Mas ajak buat cucu untuk Mami, ya kan? Amar pun mulai menggoda Adinda dan membuat pipi Adinda seketika memerah. Mas Amar sekarang mesum ya. Tawa Amar malah pecah. Ya, mesum sama istri sendiri tidak apa-apa kali. Namun untuk kali ini Adinda tidak menanggapi apa yang dikatakan Amar, karena ia teringat sesuatu. Kamu kenapa sayang? Kenapanya diam? Tanya Amar. Tunggu dulu deh Mas. Dinda seperti ingat sesuatu. Sesuatu apa? Amar malah mengurutkan keningnya. Dinda seperti telah datang bulan deh Mas. Sepertinya sudah seminggu telatnya. Dan Dinda baru sadar sekarang. Apa Dinda hamil ya Mas? Amar seketika tersenyum. Ya mungkin saja, kita periksa aja ya. Kamu benar hamil atau tidak? Mendengar hal itu, Adinda malah diam. Ya, dirinya memang berharap ingin punya anak. Namun kalau sampai tidak seperti yang ia harapkan bagaimana? Apakah Amar dan maminya akan kecewa karena mungkin Adinda tidak bisa memberikan anak? Adinda tiba-tiba saja takut kalau setelah melakukan pemeriksaan nanti terus dirinya dikatakan tidak hamil. Pasti Amar akan kecewa. Bukan hanya Amar sih, tapi Adinda juga pasti akan kecewa. Kalau seperti ini Adinda menjadi takut. Takut hasilnya tidak sesuai apa yang ia inginkan. Kenapa diam saja sayang? Apa ada masalah? Tanya Amar. Amar heran saja setelah mengatakan telah datang bulan bukannya bahagia. Malah Adinda diam. Padahal Amar sendiri sudah sangat bahagia. Ada kemungkinan mereka akan punya anak. Kalau ingin tahu hamil atau tidak kita harus periksa dulu ya Mas? Tanya Adinda dengan polos. Amar bahkan terkekeh mendengar hal itu. Ya tentu saja lah sayang. Kalau tidak diperiksa, mana tahu kamu hamil atau tidak. Kalau kita ingin tahu, kamu periksa dulu. Siapa tahu kamu hamil dan kita sebentar lagi akan menjadi orang tua. Adinda mengangguk, paham apa yang Amar katakan. Tapi Mas, tapi apa sayang? Kalau nanti tiba-tiba Dinda tidak hamil bagaimana? Terus Mas Amar kecewa lagi. Iya, inilah yang menjadi ketakutan oleh Adinda. Ia pun takut terlalu berharap. Takutnya malah tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Amar sendiri langsung menghela nafasnya. Ia pun paham apa yang menjadi ketakutan Adinda. Amar langsung menggenggam erat tangan sang istri dan membawanya untuk dicium. Kalau setelah diperiksa kamu tidak hamil, ya tidak apa-apa dan mungkin belum rezeki kita. Lagian kita masih pengantin baru awal-awal menikah, sama sekali tidak masalah. Ya mungkin kita masih diberikan waktu untuk berdua dulu. Menikmati waktu berdua, dan kalau sudah tepat waktunya nanti baru kita diberikan kepercayaan. Begitu Mas. Iya. Kalau memang tidak hamil itu ya artinya kita harus lebih giat lagi usahanya. Jatah malamnya mungkin harus diperbanyak lagi biar kamu cepat hamil. Dih, apaan sih? Genit banget. Dinda lagi serius Mas. Malah kemana-mana bicaranya. Tawa Amar pecah saat melihat wajah Adinda yang tiba-tiba saja berubah menjadi kesal. Lo kan memang seperti itulah sayang. Kita harus lebih giat lagi usahanya biar cepat ada dede bayinya di perut kamu. Adinda mendengus. Suka-suka Mas aja lah. Amar lagi-lagi pun tersenyum dan mengusap kepala Adinda dengan lembut. Apa Mas beli tes pack aja kali ya? Biar tahu kamu hamil atau tidak. Tapi Mas, apapun hasilnya nanti, Mas janji tidak akan kecewa kok. Dan akan selalu ada untuk kamu. Janji ya Mas? Iya sayang Mas janji. Oke Dinda mau melakukan tes. Semoga saja sesuai apa yang kita inginkan ya Mas. Iya sayang amin. Cukup lama Adinda menunggu Amar datang ke rumah. Perasaannya gelisah dan tidak karuan. Ya kurang lebih 30 menit yang lalu Amar pergi ke apotek untuk membeli tes pack. Sekarang Adinda menunggu kedatangan suaminya itu. Ia juga sebenarnya sangat penasaran apakah dirinya hamil atau tidak. Cukup lama menunggu, akhirnya Amar datang. Adinda pun tersenyum. Akhirnya yang ia tunggu datang juga. Ia pun bangkit dari duduk dan langsung menghampiri Amar. Mas, panggilnya. Amar lagi-lagi tersenyum. Ia pun semakin mendekati Adinda. Ini Mas sudah beli tes pack.
Mau dites sekarang atau nanti saja? Bagaimana ya mas? Adinda kembali dilanda keraguan. Melihat sang istri ragu, Amar pun hanya bisa menghela nafasnya. Kalau masih ragu tidak apa-apa kok mas, paham. Dan tidak akan memaksa kamu. Adinda juga ikut menghela nafasnya. Kan orang hamil pasti ada gejalanya mas, seperti pusing dan muntah-muntah. Tapi Dinda tidak merasakan hal itu mas. Setiap orang itu beda sayang. Tidak ada yang sama. Kalau mungkin kamu hamil bisa saja tidak merasakan hal itu. Atau mungkin belum kan? Seperti yang mas katakan tadi. Kalau setiap orang itu beda dan tidak sama, jangan kamu samakanlah. Oh begitu ya mas. Iya sayang. Jadi Dinda tes nih mas? Tanya Adinda lagi. Ia hanya perlu meyakinkan diri agar bisa untuk tes. Seperti yang dikatakannya tadi, kalau Adinda pun penasaran dengan hasilnya. Terserah kamu saja lah sayang. Mas hanya ikut apa yang kamu inginkan. Adinda pun menatap Amar. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, mas tidak apa-apa kan? Tidak akan kecewa kan? Amar pun mengangguk. Iya sayang, mas janji tidak akan kecewa dan tidak akan marah. Mas akan menerima apa adanya dan tidak masalah juga. Yakin? Iya sayang. Amar jadi gemas dengan Adinda. Sudah ia katakan kalau sama sekali tidak masalah. Lagian sebenarnya Amar tidak terlalu memikirkan hal itu. Jika diberikan anak maka ia akan bahagia. Namun jika tidak, sama sekali tidak masalah. Kembali lagi mungkin belum rezekinya. Ya sudah kalau begitu Dinda periksa ya mas. Mas Amar tunggu. Oke sayang. Setelah itu Adinda pun langsung pergi ke kamar mandi. Sementara Amar hanya menunggu. Memang ada harapan apa yang ia inginkan menjadikan kenyataan. Akan punya anak, pastinya mereka akan sangat bahagia. Rasa Amar menunggu Adinda, namun tidak berselang lama. Adinda keluar dari kamar mandi, Amar pun bangkit dari duduknya dan langsung menghampiri istrinya itu. Bagaimana sayang? Tanya Amar. Adinda menggeleng. Hasil-hasil negatif ya? Tanya Amar. Tidak tahu mas, Dinda belum melihat. Mas Amar saja yang melihatnya. Adinda pun memberikan tes pack itu kepada Amar. Jujur ia takut melihatnya. Takut kalau tidak sesuai apa yang ia inginkan. Amar pun mengambil tes pack itu dan melihat hasilnya. Senyum pun langsung mengembang saat melihat hasilnya. 2 garis ada di benda pipi itu. Amar pun langsung memeluk Adinda dan berkali-kali mencium pucuk kepala istrinya itu. Terima kasih sayang. Maksudnya mas, kamu hamil sayang? Air mata Adinda pun luruh. Setelah mengetahui itu semua, dirinya hamil dan ini benar-benar anugerah terindah untuknya. Kabar kehamilan Adinda tentu saja membawa kebaikan tersendiri untuk keluarga mereka. Bahkan Amar pun jauh lebih posesif dan selalu memperhatikan Adinda. Apapun yang Adinda lakukan selalu dalam pengawasannya. Bahkan apa yang Adinda makan pun kali ini lebih diperhatikan oleh Amar. Karena ia tidak mau kalau Adinda makan yang tidak sehat dan akan berpengaruh dengan janin yang ada di kandungannya. Kabar kehamilan Adinda pun sudah terdengar di telinga sang mami. Ya Devi tentu saja sangat bahagia. Karena apa yang ia inginkan akhirnya terkabul. Sebentar lagi akan punya cucu, rasa bahagia pun tidak bisa diungkapkannya dengan kata-kata. Devi juga sangat bahagia karena rencana menyatukan Amar dan Adinda berhasil dan membuat anak-anaknya itu hidup bahagia. Semua juga tahu kalau awalnya Amar dan Adinda adalah adik kakak. Hanya saja Adinda anak yang diangkat oleh Devi. Maka dari itu mereka boleh menikah. Mungkin saat punya rencana ingin menikahkan anak-anaknya, itu adalah rencana konyol. Dan mungkin saja banyak orang yang tidak setuju. Salah satunya Amar sendiri. Dia awalnya tidak setuju saat diminta menikah dengan Adinda. Namun seiring berjalannya waktu, Amar mau menerima Adinda dan begitu juga dengan Adinda. Mereka ternyata saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Hingga akhirnya mereka pun akan mempunyai anak yang akan menambah kebahagiaan di keluarga mereka. Seperti hari ini, Devi pun terlihat sangat antusias. Pagi-pagi sekali datang ke rumah Amar dan Adinda. Iya, karena tadi malam Adinda menelpon dan mengatakan kalau ia ingin makan kue buatan maminya. Mungkin Adinda ngidam dan ingin itu semua. Makanya dari itu Devi pagi-pagi datang untuk membawakan kue. Ia ingin anak dan cucunya yang masih dalam kandungan itu bahagia. Walaupun masih dalam perut, Devi ingin cucunya merasakan kebahagiaan, merasakan kasih sayang dari seorang neneknya. Amar, Adinda,
Panggil Devi, ia mulai memasuki rumah dan mencari anak-anaknya. Amar dan Adinda pun muncul dan langsung menghampiri maminya itu. Amar langsung mencium tangan sang mami, dan sedangkan Adinda langsung memeluk maminya itu. "Dinda kangen dengan mami," ucapnya. Ya, semenjak hamil Adinda berubah jauh lebih manja. Moodnya pun terkadang berubah-ubah dan bahkan sering menangis tanpa sebab. "Mami juga kangen dengan kamu sayang." Devi pun membalas pelukannya Adinda dan mencium pucuk kepalanya itu. "Mami juga kangen dengan cucu mami yang ada di dalam perut ini." Mendengar itu Adinda tersenyum dan melepaskan pelukan. Ia menatap sang mami, bahagia saja rasanya punya ibu seperti Devi, seseorang yang tulus menyayanginya walaupun Adinda bukan anak kandungnya. "Cucu mami baik-baik saja kok. Cucu mami juga rindu dengan mami." "Masa sih sayang?" Tangan Devi terulur untuk melus lembut perut Adinda. "Cucu nenek apa kabar? Benar kangen dengan nenek?" "Iya dong Mi, apalagi hari ini mami membawakan kue kesukaannya Dinda. Pasti cucu mami akan sangat bahagia." Lagi-lagi Devi tersenyum walaupun akan menjadi ibu, Adinda tetap saja menggemaskan. Ya sudah, mami siapin kue ini dulu ya sayang ya. Kamu dan Amar tunggu saja." "Jangan Mi." Adinda langsung menahan. "Biar Dinda saja yang siapkan kuenya. Mami sudah repot-repot membawakan untuk Dinda, masa mami juga yang menyiapkannya?" Tentu saja Adinda tidak enak. Kalau bersama dengan maminya sudah bisa dipastikan Adinda selalu dimanja, bahkan diperlakukan seperti anak kecil. Dan bahkan tidak jarang Adinda makan selalu disuapi maminya. Apalagi saat hamil seperti ini, maminya pasti akan semakin memanjakannya. "Memangnya kenapa kalau mami menyiapkan? Mami bukan orang lain sayang. Mami ini ibu, dan kamu kayak gak paham mami aja sih." "Sudah, kamu tunggu saja biar mami yang siapkan semuanya." Tapi Mi, jangan membantah Adinda." Setelah itu Devi beralih melihat ke arah Amar. "Kamu bawa Dinda duduk dulu, nanti mami ikut menyusul." "Oke Mi." Amar pun mengerangkul istrinya. "Ayo sayang." "Iya mas." Kalau sudah begini Adinda pun tidak bisa membantah lagi. Mau tidak mau ia pun harus menurut apa yang dikatakan suami dan maminya. Tidak berselang lama Devi sudah selesai menyiapkan kue, membawakan ke hadapan Adinda dan mempersilahkan anaknya itu untuk memakannya. Memakan kue buatan sang mami, Adinda sangat bahagia. Ia bahkan berceloteh gembira karena apa yang diinginkan tercapai dan bisa terpenuhi. Lagi-lagi Adinda merasa sangat bahagia mempunyai Amar dan maminya. Mereka memang selalu ada dan akan selalu berusaha untuk membuat Adinda bahagia. Selama hamil Adinda jarang sekali merasakan mual atau muntah-muntah. Tidak seperti kebanyakan orang yang sering mual dan muntah. Adinda hanya sesekali merasakan mual. Setelah itu ya baik-baik saja. Hanya moodnya yang sedikit labil dan nafsu makannya yang mulai bertambah. Sikapnya yang berubah menjadi lebih manja, tapi itu sama sekali tidak menjadi masalah. Apalagi untuk Amar. Kalau Adinda manja seperti itu, dirinya malah bahagia. Dan memang ia suka dengan sifat Adinda seperti itu. Kuenya enak Mi. Terima kasih ya." "Sama-sama sayang, dihabiskan ya biar kamu tambah sehat." "Iya Mi." Baik Amar dan Devi pun bahagia saat melihat Adinda bahagia seperti itu. Waktu terus berlalu, kali ini Adinda keluar dari rumah dan pergi ke tukang sayur. Entahlah tiba-tiba Adinda ingin belanja di tukang sayur. Mungkin ini kemauan dari si jabang bayi. Adinda hanya menurut dan langsung pergi ke tukang sayur. Ya kebetulan juga hari ini dia tidak pergi bekerja. "Pagi semuanya," sapa Adinda dengan ibu-ibu yang ada di tukang sayur itu. Semuanya hanya melihat kedatangan Adinda dan malah menatapnya. Adinda sendiri jadi heran. Ada apa kegerangan, kenapa orang-orang melihatnya seperti itu? Adinda tidak memperdulikan tatapan orang-orang itu dan memilih untuk membeli sayuran saja. "Kamu istrinya Pak Amar ya?" tanya salah satu ibu yang ada di tukang sayur itu. "Iya Bu." "Kenapa ya? Kamu masih kuliah ya?" tanyanya lagi. "Iya Bu." "Ada apa ya?" Adinda merasakan hal aneh dari setiap pertanyaan itu. "Kamu masih muda dan sudah menikah. Kok mau sih nikah muda? Apalagi saya melihat Pak Amar itu lebih tua daripada kamu." Mendengar hal itu perasaan Adinda pun tidak enak. "Atau kamu menikah gara-gara kecelakaan ya?" "Hah? Maksudnya apa ya?"
Ya bisa jadi kamu menikah dengan Pak Amar karena kamu itu hamil duluan. Kan biasanya anak muda seperti itu. Apalagi Pak Amar itu kaya, makanya kamu mau menikah dengan dia. Biarpun lebih tua, yang penting uangnya banyak. Adinda tidak habis pikir. Kok bisa ada orang seperti itu mengatakan hal yang tidak-tidak, padahal sama sekali tidak tahu menahu kebenarannya. Ingin sekali Adinda marah saat mendengar itu semua. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kehidupannya Amar dan Adinda, tapi malah mengatakan hal seperti itu. Iya, Adinda memang menikah muda dengan Amar, namun dia tidak akan melakukan hal seperti itu, apalagi sampai hamil duluan. Mereka tidak tahu saja saat pertama kali Amar menyentuh Adinda harus menggunakan obat terlebih dahulu. Mana ada hamil duluan. Adinda juga yakin kalau Amar bukan laki-laki seperti itu. Amar sangat menghargai perempuan dan tidak akan pernah merusaknya. Kenapa kamu diam saja? Apa jangan-jangan memang benar apa yang saya katakan ini? Adinda bahkan sampai menghela nafasnya. Ini orangnya maunya apa sih? Diam salah, kalau dijawab nantinya dikatakan tidak sopan. Julid banget jadi orang. Kepo juga dengan urusan pribadi orang lain. Rasanya Adinda menyesal ingin berbelanja di sini. Saya diam benar bukan berarti apa yang dikatakan tante benar. Akhirnya Adinda membuka suara. Lelah juga kalau hanya diam saja, nantinya malah sejak menjadi-jadi. Ia harus menjelaskan agar tidak dikatakan yang tidak. Terus apa yang benar? Adinda malah tersenyum. Tidak ada yang benar dari yang tante katakan. Saya memilih menikah muda, tapi bukan hamil duluan. Saya memutuskan nikah muda agar terhindar dari segala fitnah. Daripada saya pacar-pacaran dan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram saya, lebih baik saya nikah. Dan alhamdulillah suami saya mampu. Dia juga sangat menghargai saya dan bisa menjadi suami yang baik. Alhamdulillah juga saya bisa menjaga diri dan tidak ada yang namanya hamil duluan. Terima kasih karena tante sudah perhatian ke saya dan bahkan penasaran dengan kehidupan saya. Ya, Adinda bukannya mau kurang ajar dengan orang yang lebih tua, tapi memang ini harus ia lakukan agar tidak dikatakan hal yang tidak-tidak lagi. Beberapa ibu-ibu yang ada di tukang sayur pun ikut membenarkan apa yang Adinda katakan. Mereka juga tidak setuju dengan perkataan orang itu yang Adinda baru saja tahu ibu itu bernama Levi. Tapi kamu kan masih kuliah, kenapa mau menikah muda? Kenapa tidak menunggu lulus saja? Adinda bahkan langsung menghela nafasnya. Ini orang benar-benar tidak ada habisnya dan kepo banget dengan urusan orang lain. Memangnya kenapa kalau saya nikah muda? Tidak ada yang salah kan? Lagian menikah tidak menghalangi untuk mengejar cita-cita. Saya juga masih bisa kuliah menuntut ilmu. Saya rasa tidak ada batasan untuk seseorang belajar yang menuntut ilmu. Mau dia sudah menikah ataupun sudah punya anak, asalkan bisa membagi waktu dan dapat izin dari suami. Kalau saya alhamdulillah dapat izin dari suami, makanya saya bisa kuliah dan terus belajar. Tapi untuk apa juga sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga dan berada di dapur? Lagi-lagi Adinda menghela nafasnya mendengar semua. Setiap istri memang salah satu tugasnya menjadi ibu rumah tangga, berada di dapur dan melayani suaminya dengan baik. Walaupun nanti setelah saya lulus saya tidak bekerja dan fokus pada keluarga, saya sama sekali tidak masalah. Iya, ilmu saya masih bisa dipakai ke anak saya nantinya. Karena seorang ibu itu mempunyai nilai penting dalam sebuah keluarga. Seorang ibu itu harus cerdas agar bisa membuat keluarganya bahagia. Seorang juga punya tanggung jawab untuk mengajarkan anaknya. Karena saya pernah mendengar kalau seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jadi kalau ibunya punya pengetahuan yang banyak, bisa mendidik anaknya dengan baik, siapa tahu nanti takdir sang anak itu baik, bisa menjadi seorang pemimpin dan berkat ibunya yang hebat. Ya, banyak orang yang berkata seperti itu, padahal seorang ibu sangat berperan penting untuk mengajarkan anaknya, membantu mendidik generasi muda agar menjadi anak yang cerdas. Sepertinya memang salah Adinda ada di sini. Bukannya belanja, Adinda malah ada perdebatan dengan ibu-ibu di sini. Saya permisi dulu ya tante. Loh, tidak jadi belanja? Tanya salah satu ibu-ibu di sini. Tidak bu, maaf, saya permisi dulu. Setelah itu Adinda pergi. Sesampainya di rumah, ia wajahnya ditekuk karena kesal akibat perkataan ibu-ibu tadi. Loh, kenapa sayang? Tanya Maria pun mendekati Adinda.
karena istrinya itu terlihat kesal. Berbeda saat pergi tadi yang terlihat bahagia. Adinda mendekati Amar, ia pun menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Kenapa ia bisa jadi kesal seperti ini. Tante itu nyebelin mas, adunya. Amar hanya tersenyum. Ia langsung mengusap punggung Adinda untuk menenangkan istrinya itu. Gak apa-apa sayang, biarkan saja. Jangan hiraukan apa yang mereka katakan, ini kan hidup kita. Kita bahagia bukan dari yang mereka katakan kan? Kamu jangan dengarkan apa yang mereka katakan, karena hidup kita sudah bahagia. Adinda mengangguk. Iya mas. Adinda pun langsung memeluk Amar agar rasa kesalnya menghilang. Bersama Amar, ia memang selalu bahagia, karena Amar tahu bagaimana cara memperlakukannya. Malam harinya Adinda gelisah dan tidak bisa tidur. Ia pun bangun dari posisi rebahan dan menatap sang suami yang kebetulan belum tidur juga. Kenapa sih sayang? Tanya Amar pada akhirnya. Ia juga ikut terbangun dan mengusap lembut pipi Adinda. Gak bisa tidur mas, jawabnya. Amar pun menghela nafasnya. Terus mau apa? Tanyanya lagi. Dinda mau makan sesuatu mas? Iya, sedari tadi memang ada sesuatu yang ingin Adinda katakan. Kamu mau apa sayang? Dinda mau makan mangga muda mas. Mau yang langsung dipetik dari pohon. Kamu serius mau itu? Adinda mengangguk dengan antusias. Iya mas, Dinda mau itu. Mas Amar tidak bisa mengabulkannya ya? Lagi-lagi Amar menghela nafasnya. Kalau siang sih sepertinya bisa ya, tapi kalau malam seperti ini, Amar tidak yakin mendapatkan mangga muda itu. Namun saat melihat wajah Adinda, Amar tidak tega. Kasihan juga Adinda, pasti dia sangat ingin. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa kok mas. Wajah Adinda pun berubah jadi murung. Mas bisa kok sayang, demi kamu dan anak kita. Benar mas. Tidak lagi murung, kini Adinda terlihat sangat bahagia. Amar pun mengangguk. Demi kamu dan anak kita, apapun akan mas lakukan. Aduh, ada-ada aja sih ya. Gumam Amar. Ia bersiap-siap untuk mencari mangga muda seperti yang Adinda pinta. Malam-malam seperti ini dan Amar sendiri tidak tahu di mana akan mendapatkan mangga muda yang istrinya minta itu ya. Namun kalau tidak Amar turuti, kasihan juga Adinda. Apalagi istrinya itu tengah ngidam. Amar tentunya tidak mau kalau anaknya jadi heran, karena saat hamil kemauannya tidak terpenuhi. Dasar bumil, kemauannya ada aja ya. Dan aneh-aneh lagi ya. Malam-malam lagi. Ya, begitulah orang hamil dan Amar paham akan hal itu. Apalagi tadi saat melihat wajah Adinda terlihat sangat bahagia setelah Amar menyetujui kemauannya. Amar pun bahagia kalau Adinda bahagia. Ya, walaupun sebenarnya masih ada kebingungan di mana dia akan menemukan mangga muda itu dan harus memetiknya di atas pohon pula. Din, ini kalau Mas tidak cinta dengan kamu, Mas tidak akan melakukan hal itu. Tapi Mas cinta dengan kamu, makanya Mas mau saja menuruti apa yang kamu mau. Iya, demi istri tercinta Amar rela melakukan apapun, termasuk keluar malam seperti ini. Bahkan udaranya sangat dingin loh, tapi tidak terjadi masalah untuk Amar. Lagi-lagi demi Adinda ia akan melakukan semuanya. Setelah selesai mencari mangga muda dan semoga aku bisa mendapatkannya, aku pastikan setelahnya aku akan minta negara dengan kamu. Dinding seperti ini harus aku memeluk kamu. Sekarang malah harus keluar. Tidak apa-apa lah, demi anak dan istri aku rela melakukan hal ini. Ya, semoga saja aku bisa mendapatkannya. Amar pun berpamitan dengan Adinda dan mulai mencari mangga muda seperti yang istrinya mau itu. Amar menyusuri jalan, matanya ke sana kemari melihat siapa tahu saja ada mangga muda yang masih berada di atas pohon. Andai ini di siang hari akan lebih mudah mestinya. Namun yang namanya orang idam ya, tidak tahu kapan maunya. Ayo, siapa nih di sini ibu yang pernah ngidam aneh-aneh? Oke, lanjut. Walaupun malam-malam seperti ini, namun tentunya ada kebahagiaan tersendiri yang Amar rasakan karena bisa ikut andil dalam hamilnya Adinda dan memenuhi apapun yang diinginkan Adinda. Kelak kalau anaknya sudah lahir, maka Amar akan menceritakan bagaimana perjuangannya ini agar anaknya juga bangga punya papa seperti dirinya. Lama mencari, Amar akhirnya menghentikan mobilnya tepat di depan rumah orang yang kebetulan sekali ada pohon mangganya. Amar pun turun dari mobil
Ia menuju rumah itu dan semoga saja pemilik rumah itu masih belum tidur. Semoga saja dia juga mau untuk menjual mangganya untuk Amar. Senyum terbit di bibirnya Amar saat pemilik rumah itu sudah muncul. Ia pun mengutarakan apa yang ia mau sebenarnya. "Apa saya bisa membeli mangga itu, Pak?" tanyanya dengan sopan. "Malam-malam seperti ini mau membeli mangga, memangnya untuk apa?" tanya pemilik mangga itu, seorang laki-laki parubaya. "Istri saya lagi hamil, Pak. Kebetulan lagi ngidam ingin makan mangga muda yang masih di atas pohon lagi. Apakah boleh saya membeli mangga itu, Pak?" "Oh, lagi hamil? Oh, boleh kau nak, sebentar ya. Saya ambil galah dulu biar lebih mudah. Jangan membanjat, banyak semut." Amar lagi-lagi tersenyum. "Iya, Pak, terima kasih ya." Setelah diberikan galah, Amar pun langsung memetik mangga muda itu. Setelah merasa cukup, akhirnya ia pun menghentikan kegiatannya. "Waduh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Kalau tidak ada Bapak, saya tidak tahu harus bagaimana ini." "Sama-sama nak, semoga istrinya bahagia ya. Semoga sehat dan lahir dengan selamat." "Amin, Pak." Amar pun mengeluarkan uang untuk membayar mangga itu. Jangan nak, Bapak ikhlas kok. Apalagi istrinya lagi hamil juga." "Iya Pak, tapi saya juga ikhlas memberikan ini semua. Saya bahagia Pak, akhirnya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Tolong jangan ditolak ya Pak." "Waduh, baiklah nak, saya juga mau berterima kasih." "Iya Pak." Berpamitan, Amar pun langsung bergegas untuk pulang. Ia lagi-lagi bahagia dan semoga saja Adinda juga bahagia. "Sabar sebentar ya sayang ya, Mas bawakan apa yang kamu mau." Sesampainya di rumah, ternyata Adinda sudah menunggu dan sangat bahagia saat Amar membawa apa yang ia mau. Wah, tidak kira Mas Amar tidak bisa menemukannya karena ini sudah malam. Amar hanya tersenyum mendengar itu semua. Tangannya terulur mengusap perut sang istri yang masih rata. Mas akan lakukan apapun demi kebaikan kamu dan anak kita. Apapun itu, asalkan kalian bahagia dan asalkan Mas bisa." "Terima kasih ya Mas." Adinda langsung berhambur ke pelukan suaminya itu. "Sama-sama sayang." Amar juga tidak mau kalah, ia juga memeluk Adinda dengan erat. Lagi-lagi kalau Adinda bahagia, ia pun akan ikut bahagia. Tidak peduli seberapa dan seberat apa perjuangannya, apapun yang ia lakukan ini semuanya untuk Adinda, istri yang sangat ia cintai. "Bagaimana? Apa mau makan mangganya sekarang atau menunggu besok aja?" "Sekarang dong Mas, Indah saja sudah membuka bumbu rujaknya." Oke Mas, temani makan juga ya Mas, soalnya anak kita mau papanya ikut makan juga." Iya sayang." Karena gemas, Amar bakal mencubit pipi Adinda. Namun Adinda malah tertawa dengan perlakuan suaminya itu. "Ayo Mas, kita makan mangga muda sama-sama." Iya. Amar hanya menurut. Ya, walaupun sebenarnya ia tidak terlalu suka, namun lagi-lagi demi Adinda dan anak mereka, Amar rela melakukan ini semua. Memakan mangga muda yang Amar carikan tadi benar-benar membuat Adinda dilanda kebahagiaan. Ia tidak ada henti-hentinya untuk berterima kasih dengan Amar karena mampu mengabulkan apa yang ia mau. Adinda berceloteh bahagia. Mangga muda yang sebenarnya asam pun seperti tidak terasa. Enak banget Mas. Mas Amar coba lagi nggak?" tawar Adinda. "Enggak sayang," tolak Amar. "Mas sudah cukup. Kamu pun sudah juga ya, nanti malah sakit perut sayang. Atau dilanjut besok aja ya." Ya, walaupun seperti itu, tetap saja Amar tidak mau kalau sampai istrinya kenapa-napa. "Tapi Mas, dengarkan Mas sayang. Ini juga sudah malam, kamu harus banyak istirahat dan tidak boleh tidur malam seperti ini. Kalau kamu mau makan mangga ini lagi besok aja ya, kan masih banyak juga." Walaupun awalnya protes, tapi akhirnya Adinda pun mau berhenti memakan mangga muda itu. "Ya sudah, kalau begitu Dinda akan tidur seperti yang Mas Amar minta." Amar tersenyum dan mencium pipi istrinya itu. Ayo tidur." "Gendong Dinda Mas," pintanya dengan manja. Amar lagi-lagi tersenyum. Dasar bumil. Namun walaupun seperti itu, Amar tetap mengabulkan apa yang Adinda minta. Ia menggendong Adinda hingga sampai ke kamar. Kabar kehamilan Adinda bukan hanya membuat bahagia Amar dan Devi sang mami, namun juga membuat bahagia Maya, sahabatnya Adinda. Gadis itu jelas sangat bahagia setelah mengetahui kalau Adinda sahabatnya hamil. Seperti turut merasakan kebahagiaan yang Adinda rasakan.
Dirinya ikut antusias menyambut kehamilan dari sahabatnya itu. Bahkan tidak sabar ingin melihat wajah keponakannya nantinya. Seperti sekarang ini saja, Maya tidak berhenti untuk heboh. Ia begitu senang, tapi sedikit tidak menyangka juga sih, karena dalam beberapa bulan lagi sahabatnya akan mempunyai anak dan menjadi seorang ibu. Padahal Maya tahu kalau Adinda memang masih muda, namun ia percaya kalau sahabatnya itu mampu. Benar-benar luar biasa. Masih gak menyangka sih aku kalau kamu hamil, Din, ujar Maya masih dengan rasa takjubnya. Kamu sebentar lagi akan jadi ibu, Din. Sungguh pencapaian yang luar biasa punya anak di saat masih kuliah. Adinda pun hanya tersenyum mendengar itu. Tidak salah rasanya ia berbagi kebahagiaan dengan sahabatnya ini. Maya begitu bahagia, dan Adinda sudah tidak perlu ditanya lagi bagaimana dirinya bahagia saat akan menjadi seorang ibu. Tapi kamu beneran hamil kan, Din? Maya malah bertanya seperti itu lagi. Ya masa aku bohong sih, sudah diperiksa juga. Janinnya bahkan sudah berumur 4 minggu. Jadi nanti perut kamu akan membesar ya? Lagi-lagi Maya bertanya itu. Bertanya seperti hal konyol. Tentu saja akan membesar lah. Aneh-aneh saja sih. Memangnya orang hamil perutnya kecil? Ada memang. Ya jelas saja Maya, kamu mah pertanyaannya ada-ada saja. Masa perut aku gak besar? Kan ada dedek bayinya. Maya mengangguk. Waduh, pasti lucu ya kalau nanti perut kamu besar. Kali ini lagi-lagi Adinda tersenyum. Setelah mendengar apa yang Maya katakan, ia pun jadi membayangkan bagaimana ya nantinya perutnya akan membesar. Kalau membayangkan itu semua pasti akan sangat bahagia. Apalagi kalau nantinya anaknya lahir. Kedepannya dengan Amar pasti akan berubah. Berubah bahagia dan menjadi keluarga yang penuh kebahagiaan. Semoga saja lucu ya. Aku juga masih tidak bisa membayangkan kalau perut nanti membesar. Tapi apapun itu aku akan janjilah akan selalu bahagia. Iya Din, sebentar lagi magang kita kan juga akan selesai. Mungkin tinggal kurang lebih 2 bulan lagi. Kamu kan hamil. Bagaimana nantinya kamu kuliah? Apa sanggup kuliah dengan keadaan hamil seperti itu? Adinda sejenak terdiam. Apa yang dikatakan Maya benar juga. Tentunya ada hal yang harus Adinda perhatikan. Memang tidak mudah kuliah saat kondisi hamil seperti ini. Banyak kendala, tapi bukan berarti itu tidak bisa. Adinda yakin kalau dirinya akan bisa melewati ini semua. Dia akan sanggar kuliah dalam keadaan hamil. Lagian Adinda juga sudah membicarakan ini semuanya dengan Amar, dan sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin setelah 7 bulan Adinda akan melakukan cuti beberapa bulan, dan fokus dengan kehamilannya. Amar pun sudah berjanji akan mengurus semuanya dan membantu Adinda. Jadi tidak ada yang perlu dia khawatirkan lagi. Adinda yakin ia bisa, dan semoga saja apa yang ia harapkan bisa menjadi kenyataan. Masalah seperti itu sudah aku pikirkan, Mai. Kamu cukup doakan aja ya, agar semua berjalan dengan lancar. Maya pun mengangguk. Oke, sebagai seorang sahabat aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu. Mereka terus saja bercerita bahkan tentang idam yang ia alami. Maya bahkan sampai tidak habis pikir saat tengah malam Adinda malah meminta untuk memakan mangga muda. Bukan hanya itu saja, ia bahkan ingin mangga muda yang langsung dipetik dari pohon. Serius kamu, Din? Terus Pak Amar yang mencarikan untuk kamu? Ya jelas Mas Amar lah, dia kan bapaknya. Dia sudah bikin aku hamil, masa dia gak mau bertanggung jawab atas ngidam aku? Ya sepertinya usaha kamu dan Pak Amar setiap hari ya, sehingga cepet banget tuh punya anaknya. Kira-kira seperti apa? Dan berapa ronde sih, Din? Adinda langsung melotot mendengar hal itu. Maya mah pertanyaannya aneh saja ya. Masa hal itu ditanyakan juga? Ya rahasia tahu. Kalau kamu tahu, kamu nikah aja, ajak suami kamu untuk bikin anak. Kalau perlu non-stop seharian. Gila kalau seharian. Yang ada aku masih ke rumah sakit nanti. Kan gak lucu ada berita meninggal setelah malam pertama. Ih, ngilu banget. Kali ini tawa Adinda bahkan pecah. Ada-ada saja nih si Maya. Tapi bisa juga sih membuat Adinda bahagia. Di sini bukan hanya Maya yang merasakan bahagia. Saat tahu kehamilannya Adinda, namun Riko juga turut bahagia. Ya, walaupun masih ada rasa cinta untuk Adinda, ia juga ikut bahagia lah. Riko bahagia kalau perempuan yang ia cintai bahagia. Adinda bahagia bersama kehidupannya. Dan itu sudah cukup bagi Riko. Selamat ya, Din. Aku juga ikut bahagia saat tahu kamu hamil seperti ini. Adinda tersenyum mendengar itu. Terima kasih ya Riko. Sama-sama. Sehat-sehat terus ya, Din. Iya pasti. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan kerja. Bahkan Maya dan Riko banyak membantu. Mereka ikut menyelesaikan pekerjaan dari Adinda.
karena tidak ingin Adinda kecapean. Waktu terus berlalu, Adinda merasa tidak ada masalah dengan kehamilannya. Makanya dari itu ia pun masih tetap semangat dalam bekerja. Tinggal sebulan lagi masa magangnya selesai. Adinda ingin menyelesaikan itu semua dengan baik, agar mendapatkan nilai yang baik juga. Namun saat Adinda sibuk bekerja, tiba-tiba saja Leni datang ke hadapan Adinda. Perempuan itu seakan ingin mengganggu Adinda kembali. Padahal Leni sendiri sudah berjanji kalau tidak akan macam-macam lagi dengan Adinda. Adinda, panggilnya. Ada apa ya, Bu? Tanya Adinda. Saya kecewa dengan kamu. Saya pikir kamu pegawai yang baik, dan bahkan Pak Amar pun membela kamu. Tapi kamu malah seperti itu. Wajah kamu saja yang terlihat polos, tapi kelakuan kamu itu busuk. Hah? Maksudnya apa ya, Bu? Saya sama sekali tidak paham dengan apa yang dikatakan. Ya tentu saja Adinda bingung. Lagian Leni tiba-tiba datang dan tiba-tiba bicara seperti itu. Dasar tidak tahu diri. Sudah melakukan kesalahan tapi tidak sadar. Atau lebih tepatnya kamu pura-pura tidak tahu dengan kesalahan yang kamu perbuat. Kamu berlagak sok polos tapi aslinya sangat jahat. Lagi-lagi Adinda bingung maksudnya apa nih. Adinda sama sekali tidak paham dan sama sekali tidak mengerti. Kesalahan apa? Apa yang telah ia perbuat? Saya tidak paham, Bu. Saya merasa tidak melakukan apa-apa. Dasar licik. Sekarang kamu ikut saya ke Pak Amar agar dia tahu siapa kamu sebenarnya. Pegawai yang ia bela sama sekali tidak seperti apa yang dia pikirkan. Malah merugikan perusahaan ini. Merugikan perusahaan? Lagi-lagi Adinda tidak paham. Namun walaupun begitu Adinda tetap ikut apa yang dikatakan Leni untuk pergi ke ruangannya Amar. Sekarang Adinda sudah berada di ruangannya Amar. Dirinya bahkan merasa seperti penjahat yang hendak diadili. Merasa sangat aneh sih, padahal di sini Adinda tidak tahu apa-apa. Bahkan dirinya merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi tiba-tiba dipanggil ke ruangan CEO seperti ini. Lebih tepatnya Leni yang membawa ia ke sini. Karena Adinda sendiri tidak tahu apa-apa dan memilih untuk menuruti apa yang dikatakan Leni. Karena ia pun tidak ingin mencari masalah dan mencari keributan juga. Ya walaupun CEO di perusahaan ini adalah Amar yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Namun tetap saja ini di kantor. Dan Adinda hanya pegawai magang yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Namanya juga di kantor. Apalagi tidak ada yang tahu kalau Adinda istri dari Amar. Mereka harus profesional. Dan jika Adinda salah, Amar pun berhak untuk menegur. Adinda pun sama sekali tidak masalah dan paham akan hal itu. Namun yang menjadi masalah sekarang, Adinda tidak tahu apa kesalahannya. Kenapa dirinya dipanggil ke sini di hadapan bos yang paling atas lagi. Tidak bisa dipungkiri juga kalau Adinda pun merasakan sangat gugup. Walaupun Amar di hadapannya, tetap saja Adinda merasakan gugup. Apalagi Adinda masih tidak tahu apa-apa. Ia pun bingung akan seperti apa nantinya. Sekarang kamu bicara dan akui kesalahan kamu, Adinda. Leni mulai membuka suaranya. Lagi-lagi ia menyalahkan Adinda atas masalah yang sama sekali tidak pernah ia ketahui. Maaf Bu, tapi saya tidak tahu apa yang salah dari saya. Bisa jelaskan dulu, jangan membuat saya bingung seperti ini. Adinda pun memberanikan diri untuk bicara. Ia menatap Amar dan Leni secara bergantian. Jangan sok suci kamu, Adinda. Kamu yang salah. Dan kamu harus mengaku di hadapannya Pak Amar. Lagi-lagi Leni memojokkan Adinda. Seakan memang Adinda yang salah. Padahal ia tidak tahu sama sekali. Sok suci apa sih, Bu? Saya tidak tahu apa-apa, jangan menyalahkan saya seperti ini. Bisa dijelaskan dulu apa salah saya? Kali ini Adinda berani melawan. Ia tidak ingin disalahkan dengan sebuah kesalahan yang sama sekali tidak ia ketahui. Namun Leni malah tersenyum. Ia menatap Adinda seraya memicikkan mata. Kamu ingin membuat perusahaan ini bangkrut? Hah? Kamu sengaja memalsukan data agar perusahaan ini mengalami kerugian? Mengaku saja, Adinda. Kamu yang melakukan ini semua. Adinda sejenak terdiam. Maksudnya apa? Ingin membuat perusahaan ini rugi? Yang benar saja mana ada seperti itu. Sama sekali tidak ada niat untuk membuat perempuan ini rugi. Apalagi ini perusahaan suaminya. Dan tidak mungkin Adinda melakukan ini semua. Lagian Adinda sama sekali tidak merasa bersalah. Ia merasa sama sekali tidak melakukan kesalahan. Dan mengenai masalah data itu, Adinda hanya ikut yang dikatakan orang dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Adinda hanya merangkum semua data pemasukan yang ada di kantor ini. Itu pun Leni yang memberikannya. Adinda ingat betul semuanya. Kalau tidak salah minggu lalu Leni yang memberikan data itu, meminta Adinda untuk merangkum semuanya. Dan Adinda mengerjakan saja. Ya mana dia tahu kalau salah.
Dan setahu Adinda sama sekali tidak melakukan kesalahan. Ia mengerjakan semuanya dengan betul, bahkan sangat teliti. Kamu itu salah, Adinda. Kamu jangan mengelak lagi. Mengelak apa ya, Bu? Saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Oke, memang benar saya yang mengerjakan itu semua. Tapi saya merasa kalau mengerjakan semuanya dengan betul, tidak ada yang salah. Dan bukannya saya mengerjakan semuanya dengan arahan dari bulan ini sendiri. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.